Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan Abu Zamzam di sini. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin yang tengah naik daun. Tapi apakah dia akan dikenang seperti Gus Dur yang direndahkan di awal tetapi dihormati dan dijadikan bapak bangsa setelah lengser dari jabatannya, bahkan setelahnya meninggal dunia? Ataukah justru seperti Jokowi yang disanjung di awal lalu dilupakan, bahkan dihujat setelah masa jabatannya berakhir? Dalam video ini kita akan membahas perjalanan seorang pemimpin yang berpotensi besar namun harus memilih jalan yang tidak mudah. Mari kita lihat apakah Deddy Mulyadi ini akan menjadi sosok yang dikenang dalam sejarah atau sekedar dikenang sesaat. Untuk membandingkan prediksi masa mendatang, mari kita lihat antara kepemimpinan Deddy Mulyadi dengan Gus Dur berikut ini. Deddy Mulyadi, engkau mengarungi perjalanan kepemimpinan dengan semangat tinggi dan penuh keikhlasan demi rakyat yang engkau cintai. Wibawa yang engkau miliki tumbuh dari dasar hati yang tulus, bukan dari sorot lampu pujian dunia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau akan menjadi pemimpin seperti Jokowi yang dihujani pujian di awal, atau seperti Gus Dur yang dihina di awal namun dikenang dengan air mata haru di akhir? Sahabat sekalian, kita ingat bahwa Jokowi di awal dipuji karena keberaniannya, karena dia itu suka belusukan kepada masyarakat. Tetapi pujian itu seperti angin yang datang dan pergi. Wibawanya menguap seiring perjalanan waktu, karena ia tak berakar pada cinta yang mendalam terhadap rakyat. Ketika dunia berputar, ia menjadi bintang yang kehilangan cahayanya. Sedangkan Gus Dur, meski di awal dihina, dimaki, kebenarannya tetap hidup dalam hati banyak orang, sebab ia memilih jalan yang lebih sulit, penuh tantangan dan pengorbanan, namun meninggalkan warisan abadi. Wibawa Gus Dur tidak datang dari tepuk tangan sesaat, tetapi dari cinta yang tulus dan keikhlasan yang mendalam. Ia diingat bukan karena sorotan media, tetapi karena ketulusannya, karena ia berani bicara untuk mereka yang tak terdengar, berjuang untuk mereka yang terlupakan. Deddy Mulyadi, biarpun hari ini jalanmu penuh dengan ujian dan tantangan, tapi ingatlah bahwa wibawa yang sejati akan dikenang ketika engkau tetap teguh, tidak terombang-ambing oleh pujian dan hinaan, dan selalu menjaga langkahmu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. KDM, jadilah pemimpin yang akan dikenang, bukan hanya oleh kata-kata, tetapi oleh tindakan nyata yang meninggalkan berkas di hati rakyat. Sahabat sekalian, ada 5 konsep kepemimpinan Gus Dur yang bisa diterapkan kepada Deddy Mulyadi. Insya Allah, apabila Deddy Mulyadi atau pemimpinnya siapapun, apabila mengikuti poin yang 5 ini, maka akan dikenang di dalam sejarah. Yang pertama adalah kepemimpinan berbasis nilai, bukan pencitraan. Gus Dur tidak memimpin untuk terlihat besar. Ia tidak mengejar citra, karena ia tahu bayangan bisa membesar saat senja. Tapi itu hanya pertanda akan datangnya gelap. Deddy, hari ini engkau dipuji, dielulukan. Tapi pujian adalah fata morgana jika tidak berakar pada nilai. Kepemimpinan yang kokoh bukan dibangun dari kamera yang menyala, melainkan dari kompas nurani yang terus menyala bahkan dalam sunyi. Gus Dur tidak membangun panggung untuk dirinya. Ia membangun jalan bagi keadilan, meski ia harus jatuh demi menegakkan yang benar. Ia memilih nilai ketimbang popularitas,
karena ia tahu nilai adalah napas sejarah, sedangkan popularitas hanya hembusan angin zaman. Dedi Mulyadi, engkau sedang berada di persimpangan. Apakah ingin terus disorot atau ingin benar-benar memberi cahaya? Karena pemimpin yang sejati bukan yang disambut sorak-sorai di jalan-jalan, tetapi diam-diam ditangisi rakyat karena kebaikannya terasa dalam kehidupan. Dedi Mulyadi, jangan jadikan jabatan sebagai panggung keakuan. Jadikan ia sajadah pengabdian, karena disitulah letak wibawa hakiki, bukan dipertontonkan, tapi yang terpancar dari laku ikhlas dan konsisten. Kemudian konsep yang kedua dari kepemimpinan Gus Dur yang bisa diterapkan untuk Dedi Mulyadi agar dikenang oleh umat sampai tercatat di dalam sejarah, di antaranya adalah berani beda asal benar. Sahabat sekalian, Gus Dur tidak takut berdiri sendiri di dalam kebenaran. Ia tahu keramaian belum tentu kebenaran, dan kesepian belum tentu kesalahan. Ia memilih jalan sunyi asal sejalan dengan nurani. Dedi Mulyadi, ketika engkau melangkah dengan gagasan yang tidak lazim, ketika keputusanmu tak dipahami banyak orang, jangan langsung mundur, karena kebenaran seringkali lahir di dalam keheningan, bukan dalam tepuk tangan. Kita ketahui bahwa berani berbeda bukan berarti soal mencari panggung, tetapi soal menjaga bara kebenaran agar tetap menyala. Walaupun angin siwiran terus meniup, Gus Dur memahami bahwa menjadi benar tidak harus selalu disukai. Sebab cinta kepada rakyat bukan berarti selalu menyenangkan di hati mereka, tetapi mendewasakan mereka meskipun pahit. Jadi, jika engkau ingin menjadi pemimpin yang abadi, jangan larut dalam arus yang menyenangkan tapi menyesatkan. Jadilah batu tengah derasnya sungai yang kokoh, meskipun terus dihantam oleh air. Karena pada akhirnya kepemimpinan yang tulus tak selalu dipahami di awal, tapi dikelang dalam doa yang sunyi setelah tiada. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pesan Gus Dur yang ketiga yang bisa diterapkan untuk Dedi Mulyadi, bahkan untuk siapapun ya, termasuk para pemimpin ya, bahwa Gus Dur itu menjadi suara bagi yang tak bersuara. Gus Dur tidak sibuk menghitung berapa banyak yang mendukungnya. Ia justru hadir di tengah-tengah mereka yang dilupakannya, kaum kecil, minoritas, dan mereka yang tak sempat bersuara karena tertindas oleh sistem. Dedi Mulyadi, kekuasaan bukanlah singgasana untuk disanjung, tapi mimbar sunyi untuk menyuarakan jeritan mereka yang tak mampu bicara. Ketika engkau menyambangi rakyat miskin, bukan popularitas yang harus engkau cari, tapi denyut nurani yang harus engkau dengar. Gus Dur mengajarkan tak semua kebaikan harus dipublikasikan, dan tak semua pembelaan harus terlihat. Yang penting, siapa yang engkau bela saat tak ada kamera, siapa yang engkau perjuangkan ketika tak ada sorotan. Jadi, engkau bisa jadi akan dijauhi oleh yang kuat karena keberpihakanmu kepada yang lemah. Tapi ingat, wibawa sejati tumbuh dari keberanian berpihak kepada yang dilupakan, bukan dari ketakutan yang mengecewakan yang berkuasa. Karena yang akan mengangkatmu di akhir nanti bukan elit yang kau layani, tapi doa-doa lirih dari hati rakyat yang engkau jaga. Sahabat sekalian, selanjutnya yang keempat, nilai luhur yang dicontohkan oleh Gus Dur yang bisa diterapkan oleh Dedi Mulyadi dan siapapun ya, bahwa jabatan itu sementara, nilai itu abadi. Ulangi, jabatan itu sementara, nilai itu abadi. Gus Dur tidak terikat oleh kursi,
Bahkan saat dijatuhkan, ia tetap berdiri sebagai sosok yang luhur, karena ia tahu jabatan bisa dicabut kapan saja, tetapi keluhuran tidak bisa dirampas sampai kapanpun. Jadi juga para pemimpin yang lain, janganlah engkau biarkan bahwa jabatanmu mencuri jiwamu. Jangan mabuk oleh tepuk tangan, karena pujian hari ini bisa berubah menjadi celaan di hari esok. Gus Dur mengajarkan bahwa pemimpin bukan orang yang ditakuti karena kekuasaannya, tapi dihormati karena isi batinnya. Kepada siapapun, jangan merasa lebih karena sedang ada di atas, karena angin bisa berubah arah, dan sejarah seringkali menertawakan orang yang merasa kekal di kursinya. Kekuasaan hanya kendaraan, bukan tujuan. Jangan peluk terlalu erat, sebab ia bukan milikmu untuk selamanya. Justru akan diuji saat kuasa ada di tanganmu. Apakah engkau tetap bisa mendengarkan suara yang lirih ketika ribuan orang menyanyikan namamu? Karena jelas Gus Dur telah membuktikan bahwa setelah jatuh, seorang pemimpin tetap dikenang jika ia meninggikan nilai lebih daripada gelar dan kedudukan. Kemudian contoh juga pesan dari Gus Dur yang kelima, ya, untuk Deddy Mulyadi, untuk para pemimpin dan termasuk bagi kita sebagai penonton. Kita ketahui bahwa yang memaafkan itu diangkat lebih tinggi. Gus Dur dihina, dilengserkan, tapi tak pernah membalas. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena paham. Memaafkan lebih mulia daripada membalas. Deddy Mulyadi, dalam perjalananmu pasti ada yang merendahkan. Jangan balas dengan luka, tapi dengan laku. Pemaaf adalah mereka yang telah selesai dengan egonya. Jika engkau bisa memaafkan dalam diam dan tetap menebar kasih sayang, maka engkau bukan hanya pemimpin, tapi suluh bagi jiwa-jiwa yang rapuh. Wibawa sejati lahir dari kelapangan dada dan bukan dari kekuasaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi Anda yang suka dengan video ini, tolong Anda untuk berkomentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.